Kalian tahu gak sih apa pengertian dari Al-Hadi? Al-Hadi adalah nama Allah yang ke-94 dari Asmaul Husna. Kata ini berasal dari akar kata ha, dal, dan ya, yang artinya memberi petunjuk atau mengarahkan ke jalan yang benar secara lembut dan penuh kasih. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hadi berarti Allah yang memberi petunjuk, yaitu petunjuk yang membawa makhluknya untuk mengenalnya, beriman, dan menempuh jalan kebenaran. Nah, adapun Al-Hadi dalam Al-Quran. Meskipun kata Al-Hadi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, padanan katanya seperti had atau hadian muncul beberapa kali, yaitu sekitar 10 kali. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 31 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Yang artinya, begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari para pendosa. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Teladan dari nama baik Al-Hadi. A. Meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha memberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Makna petunjuk Allah sempurna berarti Allah memberikan petunjuk secara dinamis dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia sendiri. Ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu 1. Potensi naluriah. Contohnya tangisan bayi menunjukkan kebutuhan bayi akan ASI. Terus yang kedua, panca indera. Contohnya melihat indahnya HP terbaru di media sosial meskipun pada realitanya HP tersebut ada banyak cacatnya. Yang ketiga, dari akal. Contohnya setelah melihat wujud nyata HP terbaru, seorang pembeli melakukan pengecekan baik spesifikasi maupun kualitas dari HP tersebut. Yeay! Yang keempat, agama. Contohnya setelah memberikan penganalisaan HP dengan akal, seorang pembeli memberikan analisis secara keagamaan seperti apakah membeli HP ini baik untuk dirinya, padahal ia masih memiliki HP lama. Poin B.
membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Keempat, tingkatan petunjuk Allah menunjukkan betapa luas petunjuk Allah atas makhluknya. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang penuh keterbatasan. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal serta agama. Apapun alasannya, manusia memiliki tingkatan pemahaman dan kepekaan yang berbeda. Oleh karenanya, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri dan panca indera dianjurkan memiliki sikap berani bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahuinya. Dan sebaliknya, seseorang yang lebih mengetahui dianjurkan untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah kalian dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah beberapa cara Allah memberikan petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk umum. Allah memberikan petunjuk melalui naluri yang tertanam pada setiap manusia, seperti naluri untuk mencari makan dan minum, serta naluri untuk menjaga diri dari bahaya. Yang kedua, petunjuk kebenaran. Allah memberikan petunjuk melalui panca indera yang memungkinkan manusia untuk mengenali dunia dan segala ciptaannya, serta melalui akal pikiran yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan memahami. Yang ketiga, petunjuk taufik. Allah memberikan petunjuk melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, serta melalui kitab-kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir adalah petunjuk akhirat. Allah memberikan petunjuk melalui kehidupan akhirat yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Contoh-contoh Al-Hadi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memahami artinya dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjadi contoh dalam perilaku baik. Contohnya, menjaga lisan, bersikap jujur, disiplin, dan hormat kepada orang tua dan guru-guru sehingga orang lain bisa belajar dari sikap kita. 3. Jujur dan amanah. Bersikap jujur dan amanah dalam segala hal ya, yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, sabar dan tawakal. Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi. 5. Menghindari kemaksiatan. Menghindari perbuatan maksiat dan dosa, serta berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Dengan menerapkan sikap Al-Hadi dalam kehidupan sehari-hari ini, seorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, secara garis besar, Al-Hadi adalah nama baik Allah yang ke-94, yang artinya memberi petunjuk atau mengarahkan ke jalan yang benar secara lembut dan dengan penuh kasih sayang. Allah memberikan petunjuk kepada manusia dengan beberapa cara. Pertama, melalui naluri manusia. Kedua, melalui indera dan akal. Allah memberikan indera dan akal kepada manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 3. Petunjuk wahyu. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. 4. Petunjuk taufik berupa hidayah. Petunjuk ini datang langsung dari Allah ke hati manusia yang dikehendakinya. Selanjutnya, sifat teladan yang dapat diamalkan dari nama baik Al-Hadi ini adalah meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Kedua,
membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.